Ya siapa saja boleh mendorong yang diakui, bahwa saya semua berbicara dengan baik dengan Erlangga, bicara dengan Pak Prabowo, bicara dengan Anies. Nanti masyarakat rakyat yang memilihnya, bahwa kita dukung tokoh-tokoh seperti itu, bahwa Anies itu punya pengalaman itu salah satu juga modal. Tapi yang lain juga punya pengalaman yang ada. Apa namanya, kita kan sekarang ini sedang menjajaki mencari format yang terbaik, ya, format yang terbaik buat kepentingan bangsa dan negara. Jadi semuanya masih kita kita rundingkan lah dengan semua elit dan pimpinan partai politik. Tapi memang kalau misalnya Pak Erlangga sebagai cawapres gitu itu adalah bagian yang pernah dikaji sama Golkar menjadi salah satu opsi turun gitu Bang? Belum. Jadi sampai sekarang ini kami masih konsisten dengan keputusan bahwa Pak Erlangga sebagai calon presiden. Kita belum mendiskusikan apapun selain dari keputusan itu. Apalagi kemarin kan Bang, temuan survei indikator ternyata mayoritas pemilih Golkar memilih Pak Anies. Itu Golkar sendiri lihat gimana? Ya, kalau hasil survei ini kan sebetulnya sebuah fenomena yang kita tidak bisa menempatkannya sebagai kesimpulan akhir, ya. Karena pertama, survei setiap 3 bulan sekali dilakukan oleh ratusan lembaga survei, dan masing-masing setiap lembaga survei itu bisa beda-beda gitu. Jadi bisa hari ini misalnya tadi yang disebut konstituen PAN memilih capres tertentu, besok juga bersama segala macam, dan dari berbagai hasil survei itu kan sebetulnya masih banyak yang masyarakat masuk kategori. Barangkali ada soal kepercayaan diri Erlangga, dan belum tentu juga mau PAN dan P3 kalau seandainya yang maju itu adalah Erlangga Hartarto yang elektabilitasnya tidak lebih tinggi bahkan dari AHY. Tapi kalau dia nempel ke Anies, ya, Anies Erlangga, dan ada endorsement lagi dari istana misalnya, ada sebuah peta politik baru, itu ada harapan baru. Tapi saya tidak tahu bagaimana Sobat Era melihatnya. Ya, itulah politik kita, ya. Politik kita dinamis. Tadi awalnya kita berpikir hanya Anies AHY dan tidak ada pilihan lain, tapi ternyata bisa terbongkar itu koalisi. Demokrat bisa bilang ngotot benar-benar ingin mencalonkan AHY, bisa terjengkang dia, digantikan Golkar dengan tokohnya Erlangga Hartarto. Makin menarik, ya, makin menarik dan makin membagongkan. Jadi sengaja kita bikin bingung karena tidak ada yang pasti dalam politik. Tiba-tiba pada hari terakhir kita lihat ternyata yang jadi calon itu hal-hal yang tidak terduga semuanya. Jadi for the time being bisa jadi konstelasinya berubah-ubah. Misal, ya, konstelasi terbarunya itu adalah tadi tiba-tiba berpasanganlah Anies dengan Erlangga Hartarto dengan dukungan Nasdem, PKS dan Golkar. Oke. Kemudian melawan Prabowo berhadapan dengan Puan Maharani misalnya, Prabowo Puan Maharani. Maka partai sisa Demokrat, PKB, kemudian PAN dan P3 itu bisa maju sendiri dan cukup, atau mereka bergabung di antara dua koalisi ini. Walaupun orang mengatakan yang namanya Prabowo Puan agak susah terrealisasi. Bagaimana dengan Prabowo AHY? Ya, menarik, walaupun dua-duanya berlatar belakang militer, tidak menguntungkan. Tapi jangan lupa ada endorsement dari partai lain yang bisa juga dipakai oleh Gerindra. Karena Gerindra 78 kursi, untuk menjadi 115 dia hanya membutuhkan 28 kursi lagi, dan itu mudah didapatkan, cukup oleh PAN bisa. Jadi kalau misalnya Prabowo dengan PAN, tiba-tiba PKB dengan Demokrat plus P3, maka akan ada 3 calon juga, ya, ada 3 calon, tetap 3 calon. Jadi kita lihat justru yang aman adalah koalisinya Anies Baswedan. Allahu Akbar, ya. Tapi ini juga yang menjelaskan kenapa survei SMRC tiba-tiba muncul dengan
dengan informasi terbaru adalah kalau Golkar dan PDIP mau naik suaranya secara signifikan, maka mantranya adalah calonkanlah Ganjar. Apa iya ya? Mencalonkan Ganjar itu akan menaikkan suara Golkar. This is the question. Bukannya yang akan memetik keuntungan justru cuma PDIP saja karena Ganjar adalah kader PDIP. This is the question. Mana yang lebih untung? Golkar masuk ke Anies atau masuk ke Ganjar? Kalau kita bicara efek elektoralnya ya. Karena Anies orang non partai, sementara Ganjar adalah orang partai. Masa orang partai kemudian memilih Golkar ketika mencalonkan Ganjar, atau pemilih memilih Golkar ketika mencalonkan Ganjar? Bukannya mereka lebih suka dan PDIP? Golkar sebut JK arahkan Airlangga Hartarto gabung koalisi perubahan usung Anies Capres 2024. Dikutip dari tribunnews.com Jakarta, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut Yusuf Kala sempat mengarahkan Airlangga Hartarto agar Partai Golkar bisa bergabung koalisi perubahan. Adapun instruksi itu disampaikan saat JK dan Airlangga Hartarto hadir dalam acara buka bersama yang diselenggarakan Partai Nasdem. Dalam pertemuan itu, Doli menyatakan bahwa jika sempat mengarahkan kepada Airlangga yang merupakan Ketua Umum Golkar, termasuk arahan kemungkinan Partai Golkar bergabung koalisi perubahan. Saya kira pasti ya arahan JK. Senior-senior itu kan mempunyai pandangan, saran, masukan, tapi semua masukan, saran, dan pandangan dari senior itu pasti akan dibicarakan secara resmi di dalam rapat partai, ujar Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ia menuturkan bahwa setiap usulan tersebut bakal dibahas bersama sejumlah tokoh senior Partai Golkar. Mereka semuanya bakal diminta pandangan soal usulan tersebut. Apakah nanti dalam rapat partai itu internal di DPP atau juga bersama dengan ketua-ketua dewan itu? Kan ketua dewannya lengkap kabinet sekarang, jelasnya. Ketua dewan pembinanya ada Pak Ical, ketua dewan kehormatan ada Pak Akbar, kemudian ketua penasihatnya ada Pak Luhut, kemudian ada Pak Agung sebagai ketua dewan pakar, Pak JK walaupun secara formal tidak dengan itu, tapi kami menjaga terus komunikasi dengan senior-senior kami, sambungnya. Di sisi lain, Doli menilai bahwa JK merupakan sosok senior di Partai Golkar. Ex-ketua umum Partai Golkar itu juga telah dianggap sebagai legenda. Kita banyak punya senior-senior dan itu salah satu kekayaan yang dimiliki Partai Golkar. Legenda-legenda hidup itu seperti Pak JK, Pak Akbar atau Pak Ical. Itu sekarang ditambah Pak Luhut, ada Pak Agung. Nah, mereka ini sampai saat ini selalu juga berada bersama di dalam pengambilan keputusan, juga mereka selalu kita libatkan. Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menghadiri acara buka bersama Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Dalam acara tersebut hadir pula Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, Yusuf Kala. Airlangga dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pun sempat berbincang. Usai acara tersebut, Yusuf Kala mengaku telah menjodohkan nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Adalah tokoh yang diusulkan, pasti tergantung Pak Anies saja, kata JK selepas mengikuti acara buka puasa bersama di Nasdem Tower Gondangdia, Menteng, Jakarta. Kendati demikian, JK mengatakan dirinya belum mengetahui siapa tokoh yang akan dipilih Anies untuk cawapres. Itu saya tidak masuk tim kecil, ujarnya. Menurutnya, cawapres mantan gubernur DKI Jakarta itu harus bisa menambah suara untuk kemenangan Anies.